Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi, menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melakukan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada nama-nama yang sudah tertera di atas. Para atlet-atlet yang dinaturalisasi bisa memberikan transfer knowledge mulai dari skill persiapan fisiknya, kemudian juga mental bertarungnya, kemudian bagaimana pengalamannya di luar, dan ini menjadi bekal untuk nanti calon-calon atlet Indonesia yang akan datang. Tapi kita berharap itu bukan permainan paling puncak dari tim nasional Indonesia. Jadi kita harapkan semua komponen tim bisa bermain lebih baik lagi, baik defensif, gelandangnya, penyerangannya, struktur permainannya juga terus membaik, organisasi permainan juga membaik, defense, transisi, attacking membaik. Semoga bisa terus makin padu, dan terutama sebetulnya adalah kekuatan mental, semangat. Debbia D'Agustin, diaspora Grade A yang siap dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia, menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau naturalisasi juga kualitasnya harus lebih di atas pemain Indonesia. Perbedaannya harus ada jelas. Kan itu konsep dari naturalisasi. Saya pikir juga akan berpengaruh kepada siapa yang memimpin federasi dan juga support pemerintah terhadap kebijakan naturalisasi ini. sepak bola Indonesia sedang memasuki fase penting dalam sejarahnya. Setelah beberapa tahun terakhir berhasil menaturalisasi sejumlah pemain diaspora seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama, kini perhatian publik tertuju pada sosok muda yang tengah bersinar di Inggris, Debbia D'Agustin. Agustin, gelandang serang berusia 18 tahun yang kini bermain untuk Arsenal U21, disebut sebagai pemain diaspora Grade A. Label ini bukan sembarangan, melainkan predikat bagi pemain muda dengan kualitas tinggi, pengalaman di level kompetitif Eropa, serta prospek jangka panjang yang bisa menjadi tulang punggung Timnas Indonesia. Sejarah naturalisasi di sepak bola Indonesia. Kebijakan naturalisasi bukan hal baru. Sejak awal 2000-an, Indonesia sudah beberapa kali menaturalisasi pemain asing. Namun pendekatan saat ini berbeda, fokus pada diaspora muda yang memiliki darah Indonesia. Era awal Christian Gonzalez, Elijah Spasojevic, dan beberapa pemain asing yang lama berkarir di Liga Indonesia. Era modern, Jordi Amat, ex-Swansea City, Sandy Walsh, KV Mechelen, Shane Patinama, Viking FK. Strategi baru mencari pemain muda di Akademi Eropa agar bisa membela timnas dalam jangka panjang. Profil Debbia D'Agustin. Nama lengkap Debbia D'Agustin. Tanggal lahir 28 Juli 2007, Belanda. Posisi gelandang serang, juga bisa bermain sebagai gelandang tengah atau sayap kiri. Karir klub Akademi West Bromwich Albion, Derby County U18 dan U21 pada tahun 2023 hingga 2025, Arsenal U21 2025 hingga sekarang. Perjalanan karir Derby County U18, Agustin tampil 43 kali, mencetak 5 gol dan 11 assist. Ia dikenal sebagai playmaker dengan visi permainan tajam. Derby County U21 naik ke level lebih tinggi, bermain 9 kali dan mencatat 1 assist. Meski belum banyak kontribusi gol, ia menunjukkan kemampuan adaptasi. Arsenal U21 pada 2025 Arsenal merekrutnya.
Di Primer Liga 2 dan UEFA Youth Liga, ia tampil impresif. Puncaknya, ia mencetak hat-trick melawan Leeds U21 pada Februari 2026. Potensi naturalisasi. Alasan kuat memiliki nenek dari pihak ibu yang berasal dari Indonesia. Sikap pemain terbuka untuk membela timnas Indonesia. Program PSSI fokus mencari pemain diaspora muda di Eropa. Dampak bagi timnas Indonesia. Kualitas teknis, visi permainan, kreativitas, dan naluri mencetak gol dari lini kedua. Usia muda 18 tahun bisa diproyeksikan untuk timnas U20 atau U23. Prospek jangka panjang, jika konsisten di Arsenal bisa menjadi pemain top Eropa sekaligus aset besar bagi Indonesia. Analisis teknis, Agustin adalah gelandang kreatif modern. Kekuatan utama, passing, fashion, dribbling, kemampuan menembak dari luar kotak penalti. Kelemahan fisik dan konsistensi masih perlu ditingkatkan. Dampak bagi timnas Indonesia, kualitas teknis, visi permainan, kreativitas, dan naluri mencetak gol dari lini kedua. Usia muda 18 tahun bisa diproyeksikan untuk timnas U20 dan U23. Prospek jangka panjang, jika konsisten di Arsenal bisa menjadi pemain top Eropa sekaligus aset besar bagi Indonesia. Analisis teknis, Agustin adalah gelandang kreatif modern, kekuatan utama, passing, fashion, dribbling, kemampuan menembak dari luar kotak penalti. Kelemahan fisik dan konsistensi masih perlu ditingkatkan. Perbandingan gaya bermainnya mirip dengan gelandang kreatif seperti Martin Degaard. Reaksi publik dan media. Publik Indonesia antusias menyambut kabar naturalisasi Agustin. Media Inggris menyoroti keputusan pemain muda Arsenal yang memilih membela Indonesia. Komentar pelatih Sinteyong mendukung langkah ini karena sesuai dengan proyek jangka panjang timnas. Tantangan naturalisasi, proses administrasi membutuhkan dokumen resmi. Komitmen pemain harus siap meninggalkan peluang membela Belanda. Adaptasi budaya, perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Indonesia. Masa depan timnas Indonesia dengan masuknya pemain diaspora muda seperti Agustin, timnas Indonesia bisa bermimpi lebih besar. Target jangka pendek Piala Asia U20 dan U23, target jangka panjang kualifikasi Piala Dunia. Generasi emas, kombinasi pemain lokal dan diaspora bisa menciptakan skuad yang kompetitif. Demian Agustin adalah sosok yang tepat untuk proyek naturalisasi PSSI. Dengan usia muda, pengalaman di Akademi Eropa, dan darah Indonesia, ia berpotensi menjadi tulang punggung timnas di masa depan. Publik ini menunggu langkah resmi PSSI dan keputusan pribadi sang pemain. Apakah ia akan mengenakan jersey merah putih dan menjadi bagian dari generasi emas sepak bola Indonesia?